Psychological manipulation atau manipulasi psikologi, yaitu gaya dalam mempengaruhi seorang atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku, atau bisa juga diartikan cara seseorang untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan yang diinginkannya. Manipulasi psikologis bisa dilakukan dengan cara memberi perhatian, sanjungan, pemberian hadiah, uang, pujian, senyuman, bujukan, marah, menangis, intimidasi, hukuman, ancaman, kebohongan, menyangkal, menghindar, menyalahkan, merendahkan, dan sebagainya. Jika digunakan, ada sisi positif dan negatifnya juga loh. Bila berhadapan dengan orang yang manipulatif dan menunjukkan empati, kamu mungkin akan dimanfaatkan. Nah, supaya terhindar dari perangkap manipulator ini, kamu perlu mengetahui beberapa taktik yang biasa digunakan. Seperti yang pertama, berbohong. Berbohong merupakan senjata ampuh yang sering kali digunakan sebagai taktik manipulasi. Tujuannya tentu saja untuk membuat kamu bingung. Ciri khas dari kebohongan adalah menyembunyikan rahasia besar atau memutarbalikkan kebenaran. Untuk mendeteksi kebohongan dari seorang manipulator, kamu perlu menggalinya dengan pertanyaan. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali, bahkan berulang. Bila jawaban yang diberikan tidak jelas dan tidak konsisten, bisa menjadi tanda bahwa ia berbohong. Yang kedua, menyangkal dan menghindar. Saat melakukan kesalahan, taktik manipulasi andalan yang digunakan oleh seorang manipulator adalah penyangkalan. Ya, ini dilakukan dengan menyiapkan berbagai alasan untuk membuat kamu bersimpati. Awalnya kamu yang merasa bahwa ia bersalah kemudian akan menjadi ragu dengan keyakinanmu sehingga membuat kamu memaafkan apa yang dilakukannya. Selain menyangkal, orang yang manipulatif biasanya akan berusaha keras untuk menghindar. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari tanggung jawab. Menolak untuk membicarakan masalah tersebut ketika kamu ingin mendiskusikannya menjadi salah satu taktik yang paling sering dilakukan oleh pelaku manipulasi. Yang ketiga, menyalahkan dan merendahkan orang lain. Taktik selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku manipulasi saat melakukan kesalahan adalah menyalahkan orang lain. Kesalahan yang ia lakukan bisa juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang, sehingga membuat seolah-olah kamulah yang bersalah. Selain tidak mengakui kesalahan, manipulator juga bisa membuat kamu merasa lemah. Taktik yang ia keluarkan biasanya membuat kamu rendah di mata orang lain, seperti menyebutkan kejelekan, ketidakmampuan, maupun kekurangan. Yang keempat, mengintimidasi dan bertindak seolah korban. Seorang manipulator kerap kali mengintimidasi lawannya, bukan dengan ancaman, tapi dengan kata-kata yang lebih halus. Taktik manipulasi ini mereka lakukan agar kamu merasa takut dan menyerah. Jika tidak berhasil, senjata terakhir yang digunakan oleh manipulator adalah menempatkan diri seolah-olah sebagai korban. Jika dia biasanya menyalahkan orang lain, taktik manipulasi ini cenderung dia lakukan demi menunjukkan bahwa dia seolah-olah adalah korban dan paling menderita, serta menyesal atas apa yang terjadi. Di sini ia juga sekaligus membangun simpati lawan. Dengan begitu, kesalahan yang dilakukan akan semakin kabur dan pelaku dianggap juga sebagai korban. Alhasil akan ada keringanan bagi pelaku atas kesalahan yang dilakukan. Kemampuan mengidentifikasi kapan kita dimanipulasi merupakan soft skill penting. Emangnya kamu mau dimanipulasi terus? Oke, pertama-tama diperlukan latihan dan ketajaman berpikir serta daya observasi yang tinggi. Tapi jika lingkungan kamu sendiri manipulatif dan telah bertahun-tahun hidup dalam suasana seperti itu, ini telah menjadi default state sehingga kamu tidak lagi dapat dengan mudah mengenalinya. Kedua, seorang manipulator sangat pandai mempermainkan perasaan, sehingga kamu mengira bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu sendiri. Para istri yang sering dimanipulasi oleh suami yang sering menyalahkan mereka bisa saja mengira bahwa memang ada yang salah dengan saya. Para manipulator tersebut sangat pandai berkata-kata, sehingga bisa saja kamu malah mengagumi mereka dan menyalahkan diri sendiri. Ketiga, proses manipulasi membutuhkan niat dan proses berpikir kompleks.
Hanya mereka yang pandai mempergunakan berbagai trik psikologi yang berhasil sebagai seorang manipulator. Jadi dibutuhkan intelijensi tinggi dan pengetahuan psikologi yang cukup untuk bergerak sebagai manipulator. Misalnya dengan teknik patching, yaitu mengikuti berbagai gaya komunikasi dan pola pikir. Mereka membuat diri mereka mirip dengan kamu dan tidak ragu untuk mengingatkan bahwa kalian berdua adalah sangat mirip. Keempat, para manipulator seringkali memposisikan sebagai pakar. Biasanya mereka mempunyai posisi di atas, baik dalam posisi formal maupun informal. Ya, seperti kakak, dokter, pengacara, konsultan, paranormal, atasan, guru, pelatih, dan sebagainya. Sebaiknya jangan cepat percaya kepada siapapun yang posisinya di atasmu. Apalagi kepada mereka yang mengaku bisa membaca pikiran atau mampu membaca masa depan. Karena ini berarti kamu menyerahkan diri secara psikologis untuk dimanipulasi secara total. Kelima, menggunakan teknik tekanan waktu. Biasanya manipulator menggunakan berbagai strategi, seperti adanya deadline, harus dilakukan sekarang, atau hangus dan sebagainya. Pilihan terbaik ya tentu saja dengan mengatakan, saya pertimbangkan dulu ya. Sekali lagi jangan mau didesak deh untuk alasan apapun. Dan yang keenam, manipulator seringkali menggunakan rasa bersalah. Jika kamu adalah seorang yang mempunyai rasa empati yang besar, belajarlah untuk mengendalikannya. Jangan terlalu sensitif dan pikirkanlah dulu. Atau sekali-kali bersikap cuek lah. So, gunakan logika daripada emosi dalam berkomunikasi dengan siapapun. Gunakan posisi sebagai seorang observer daripada seorang pelaku. Jadi kamu bisa mengamati proses komunikasi itu sendiri, tidak hanya substansi kontennya ya.